Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, pada hari Selasa 6 Desember 2022 ya, sebuah tonggak sejarah dalam dunia hukum telah terjadi di Indonesia ya, di mana setelah hampir 60 tahun lebih, sejak tahun 60-an, bangsa Indonesia atau negara Indonesia punya cita-cita untuk membuat KUHP baru ya. Karena seperti kita ketahui bahwa meskipun kita telah merdeka sejak 1945, dalam dunia hukum itu, khususnya di kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP itu masih mengandalkan warisan kolonial Belanda. Dan sekali lagi Desember kemarin, tepatnya tanggal 6, telah disahkan KUHP baru. Bagaimanapun juga ini menjadi satu prestasi, menjadi sejarah dalam dunia hukum. Meskipun tentu saja banyak sekali pasal-pasal yang dianggap kontroversi oleh publik ya. Kontroversi itu dalam artian bisa positif, bisa negatif, karena namanya saja debatable ya, namanya saja perbedaan pendapat. Salah satu pasal yang dianggap kontroversi di KUHP yang baru ini ya, yang baru disahkan beberapa waktu yang lalu, adalah soal masuknya pasal kumpul kebo dalam KUHP baru. Kalau pasal zina sih juga ada kontroversi sedikit, karena ada perbedaan dengan zina yang diatur dalam KUHP yang lama begitu ya. Tetapi teman-teman sekalian, sebelum membahas soal zina dan kumpul kebo, perlu diketahui ya, kalau ada undang-undang baru, kalau ada peraturan-peraturan baru, itu kapan berlakunya itu bisa dilihat dalam ketentuan penutup. Jadi kadang ada undang-undang yang dalam ketentuan penutup itu dikatakan undang-undang ini berlaku sejak diundangkan, begitu ada ya. Tetapi KUHP yang baru ini dalam ketentuan penutup itu kalau tidak salah dinyatakan ya, undang-undang ini berlaku 3 tahun sejak diundangkan. Artinya ada masa waktu 3 tahun untuk sosialisasi. Dan ini memang sangat penting, karena berbicara soal hukum pidana sebagai hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi kalau dalam ketentuan penutup itu dikatakan 3 tahun setelah disahkan ya, atau diundangkan, berarti itu berlakunya ya 6 Desember 2025 ya, intinya begitu. Sekali lagi, kapan peraturan atau perundang-undangan itu dinyatakan berlaku itu bisa dilihat dalam ketentuan penutup. Tidak semua ketentuan penutup itu sama, tidak. Masing-masing undang-undang punya ketentuan penutup sendiri tentang kapan berlakunya. Teman-teman sekalian, kembali ke soal zina dan kumpul kebo yang menimbulkan kontroversi di publik ya. Kalau soal zina tidak begitu banyak perubahan ya. Dalam KUHP yang lama, zina itu diatur dalam pasal 284 KUHP. Istilahnya itu mukah atau osverpel ya. Itu ancaman pidananya itu maksimal 9 bulan, dan yang bisa melaporkan itu adalah suami atau istri. Kalau dalam KUHP yang baru, zina itu diatur dalam pasal 411 yang membedakan ya, ancaman hukumannya itu lebih tinggi ya, ancaman maksimal 1 tahun penjara. Kemudian siapa pengadunya ya, karena ini delik aduan ya. Kalau dalam KUHP yang lama
itu yang bisa mengadukan suami atau istri. Tetapi kalau di KUHP yang baru itu yang bisa mengadukan selain suami atau istri itu adalah keluarga ya, orang tua atau anaknya itu bisa untuk mengadukannya. Itu yang membedakan ya, sama-sama delik aduan tetapi ancamannya dilebihkan. Zina yang KUHP lama 9 bulan maksimal, kalau KUHP baru maksimal 1 tahun, dan pengadunya kalau dahulu hanya suami atau istri, sekarang bisa orang tua atau anak untuk yang tidak terikat dalam perkawinan. Teman-teman sekalian, kemudian yang kedua ini ya, soal adanya pasal kumpul kebo dalam KUHP baru. Kalau tidak salah diatur dalam pasal 412 ayat 1 dan ayat 2 KUHP ya. Itu di situ pada intinya dinyatakan barang siapa yang hidup bersama tanpa terikat dalam perkawinan, jadi kumpul kebo ya, ini bisa diancam pidana penjara maksimal 6 bulan atau pidana denda. Pasal ini yang kemudian menjadi kontroversi di publik ya, khususnya dari media-media asing yang memang banyak sekali warga negaranya yang datang ke Indonesia untuk berkunjung, untuk melakukan turis ya, khususnya ini dari pihak Australia ini menentang keras atau mengecam atau mengkritik adanya pasal kumpul kebo. Karena kita ketahui bahwa Australia itu menyumbang wisatawan terbesar ya di Indonesia, khususnya di Bali. Mereka khawatir kalau pasal kumpul kebo ini diberlakukan akan bisa menjerat mereka. Dan banyak sekali berita yang beredar bahwa ada banyak yang akan membatalkan kunjungannya ke Indonesia atau khususnya ke Bali. Dan ini menurutku karena miskomunikasi ya, atau misunderstanding. Jadi salah memahaminya. Kalau kita lihat di pasal kumpul kebo ini, itu tidak serta-merta aparat penegak hukum atau pemerintah setempat itu bisa melakukan penggerebekan ya terhadap mereka-mereka yang melakukan kumpul kebo ya, atau mereka yang melakukan perzinahan. Ini yang dikhawatirkan kan wisatawan-wisatawan yang tidak terikat perkawinan check in di hotel ya, intinya begitu. Terhadap mereka yang melakukan zina atau kumpul kebo ini tidak serta-merta bisa tindak oleh aparat penegak hukum atau digerebek oleh pemerintah setempat ya. Karena sekali lagi zina dan kumpul kebo ini deliknya adalah delik aduan. Yang bisa mengadu sekali lagi adalah suami atau istri untuk yang sudah terikat perkawinan, orang tua atau anak bagi yang belum terikat perkawinan. Sebenarnya seperti itu. Tetapi ya seringkali publik ini menangkapnya tidak secara utuh. Itu penjelasannya ya teman-teman ya. Jadi isu yang berkembang bahwa pasal ini akan mengancam ya, dalam tanda kutip mengancam mereka-mereka yang menjadi wisatawan di Bali atau di Indonesia pada umumnya, itu tidak tepat ya, tidak tepat itu. Tetapi teman-teman, sebagai seorang muslim ya, terlepas dari uraian yang aku berikan ya aku mendukunglah sebenarnya pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang baru. Bahkan untuk lebih ketat pun kita harusnya mendukung gitu ya, karena itu adalah nilai-nilai agama yang kita yakini, nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral di negara-negara yang
nilai-nilai ketimurannya masih hidup begitu ya. Jadi kenapa kita takut? Biasanya orang yang takut itu orang yang akan cenderung berpotensi untuk melakukannya. Kalau kita tidak pernah berpikir untuk melakukan pelanggaran hukum ya, mau dikasih pasal apapun ya fine-fine aja kok. Jadi sekali lagi, kalau aku mengapresiasi ya masuknya pasal kumpul kebo dalam KUHP baru, atau adanya perluasan dari makna zina ya, dan pembatasan-pembatasan yang lebih jelas begitu, perluasan yang lebih mengakomodir nilai-nilai agama dan budaya, meskipun kalau kita pandang dari perspektif hukum Islam ya belum begitu sempurna ya, tetapi setidak-tidaknya ya cukup baguslah, dan itu harus kita terima sampai hari ini. Karena kalau kita belajar dalam kaidah usul fiqh ya, tanpa membenarkan pasal yang ada ya, karena menurutku belum sempurna ya, kalau kita belum bisa mengambil keseluruhannya, jangan tinggalkan seluruhnya. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.